Pada video yang ditampilkan, Pak Ardi mengajar dengan berpakaian kancing terbuka dan terlihat kaos serta menggunakan sandal saja. Oke, selamat pagi Nadia. Selamat pagi Pak. Langsung saja ya kita melihat materi. Kamu langsung lihat poin di PPT aja ya. Kita langsung belajar tentang potongan bahan hewani pada hewan seperti ayam, cacing maupun ikan. Ya, ini merupakan potongan hewani yang berupa potongan ayam ya. Tidak usah terlalu ribet ya. Kamu bisa melihat sendiri langsung daging ayam itu juga terdapat beberapa bagian yang harus dipotong untuk menjadi dalam sebuah daging. Bisa dilihat sendiri itu pakai bagian bawah itu bisa menjadi hidangan, yaitu kari atau opor ayam. Mau bertanya Pak, Ya. kalau potongan ayam itu kan ada 8 bagian ya, dada, paha atas, paha bawah, dan yang lainnya itu apa ya Pak? Kalau ayam itu tinggal dipotong ya siapa biasa aja, nggak misalnya terlalu cepet rumit gitu loh. Kita buat sederhana aja, tidak perlu dibagi seperti itu. Makanya dipotong 4 bagian itu, dari bawah, atas, dada, dan lain segala macam. Itu udah cukup, gak usah dipotong lagi. Kalau lagi nanti malah kecil tuh, terus pengolahan masak kamu jadinya lama dan nggak beres. Yang penting itu kamu potong, kamu masak enak, nggak perlu potong-potongan yang nggak jelas gitu. Kalau ikan, potongan filet itu masih ada tulangnya, masih ada tulangnya atau enggak ya Pak? Setahu saya soalnya enggak ada tulangnya ya. Kalau ikan itu tergantung, nggak selalu, karena biasanya tuh masih ada tulangnya. Karena kamu bisa lihat lah, kamu bisa kamu beli makan ikan apa itu, kalau misal udah di fillet maupun belum, itu pasti ada tulangnya. Dan tergantung juga cara pengolahan, skill kamu, cara memotong kamu, pisau kamu, itu tadi yang penting tadi. Jadinya kalau mau dipotong ya udah, kalau ikan ayam potong aja, kalau ikan potong 4 biasa, ayam potong 4 biasa, terus langsung pengolahan masak jadi makan dan enak, beres. Nggak usah yang macam-macam ribet gitu, kita pakai yang simple aja yang sederhana. Pada video yang ditampilkan, Pak Ardi menjelaskan materi dengan tidak baik, sehingga Nadia sering menanyakan materi yang dijelaskan oleh Pak Ardi. Tetapi Pak Ardi menjawab pertanyaan Nadia dengan asal-asalan, sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Yang berarti Pak Ardi tidak mencerminkan etika profesi seorang guru. Selamat pagi Bu Nia. Ya, ini Bu, saya memberi laporan terkait Pak Ardi Bu. Kenapa dengan Pak Ardi? Beliau itu cara penyampaian materinya tuh saya benar-benar tidak paham Bu. Saya bertanya itu masih kurang pas gitu Bu jawabannya. Jadi kayak jawaban. Akhirnya, Nadia pun mengadu pada Bu Nia tentang Pak Ardi yang tidak mencerminkan etika profesi seorang guru. Loh Pak Ardi, Oh iya Bu ya. Pak Ardi bisa ngobrol sebentar Pak? Oh iya boleh Bu, gimana Bu? Jadi Setelah Bu Nia tahu semua hal tentang Pak Ardi, Bu Nia pun menegur Pak Ardi dengan baik-baik. Lalu waktu hari itu juga saya juga melihat Bapak waktu mengajarnya memakai sandal dan menggunakan kaos Pak. Oh iya, kemarin itu saya pakai sandal karena habis sholat, terus kan jamnya
jam masuk saya ngajar buat Nadia itu mepet dengan waktu sholat, jadinya ketika habis sholat saya langsung memakai sandal tanpa memakai sepatu. Itu sih, saya tahu kalau memang saya salah, nanti saya akan konfirmasi lagi dengan Nadia, terus melakukan pembelajaran ulang atau materinya saya ulang. Oke Pak, jadi untuk kedepannya mungkin Bapak bisa diperhatikan lagi cara berpakainya, lalu cara menyampaikan materinya ke anak-anak. Juga Bapak harus bisa memperhatikan etika profesi Bapak yang mencerminkan Bapak sebagai seorang guru. Seperti itu Bapak. Dengan teguran dari Bunia dan kesadaran diri dari Pak Ardi, keesokan harinya Pak Ardi pun mengajar dengan baik dan berpakaian baik serta menyampaikan materi dengan baik, sesuai dengan etika profesi seorang guru. Etika profesi guru dan murid memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan berkarakter. Guru yang menjunjung etika profesi akan menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan tanggung jawab, sehingga mampu membimbing murid tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter. Sementara itu, murid yang menerapkan etika dalam belajar, seperti bersikap sopan, jujur, disiplin, dan saling menghargai, akan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan penuh rasa aman. Hubungan yang dilandasi etika antara guru dan murid akan menumbuhkan rasa saling percaya, menghormati, dan mendukung sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Wow!